Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Trawulan, Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan yang kami hormati, anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dikaruniai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan kewajiban kita dengan penuh semangat dan kesempurnaan, sehingga akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita bangga-banggakan dan selalu kita sebut serta kita harapkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu Guru beserta para siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada yang kami hormati dan kami sayangi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 April 2020, bersamaan dengan hari keempat puasa Ramadan tahun 1441, kita bersama-sama membuka kegiatan pesantren online SMP Negeri 1 Trawulan yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan online di tahun ini membawa manfaat berkah bagi kita semuanya. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Trawulan, jangan lupa kalian semua untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan online ini dengan baik, serta mengisi absen hadir atau menyaksikan dan mengikuti kajian kitab akhlak yang ditayangkan pada jam 9 sampai jam 9.30 dengan kamu menulis kelas dan nomor absennya. Contoh 7A 07, berarti kelas 7A absen nomor 7. Kelas 8E 19, berarti kamu absenmu nomor 19, kelasnya kelas 8E. Begitu juga kelas 9, 9H 12, berarti di situ kamu absen nomor 12, kelas 9H.
sehingga nanti absen online juga akan direkap sebagai nilai tugas dan pengetahuan pada penilaian akhir semester nanti. Jadi selain ada penilaian harian, tugas dan pengetahuan ini diambilkan dari kegiatan pesantren online yang dilaksanakan mulai tanggal 27 April sampai tanggal 19 Mei 2020. Mari kita buka kegiatan pesantren Ramadan online SMP Negeri 1 Trawulan dengan materi kajian kitab Adabul Mufrad dengan membaca surat Fatihah. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, setelah kita buka dengan bacaan Fatihah, maka kegiatan pesantren online SMP Negeri 1 Trawulan Ramadan tahun 1441 bertepatan dengan tahun 2020 resmi dimulai. Sekarang kita ikuti materi yang pertama, kajian kitab Adabul Murid, pembahasan tentang syarat-syarat mencari ilmu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani ilingo hasil ilmu angin nemperkoro bakal tak cerita ake kumpule kanti bertelo lukain wa khirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani rupane limpat lobo sabar ono sangune lan biwulangi guru lan sing suwe mangsane. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang sangat kami cintai, perlu diketahui bahwa syarat untuk mencari ilmu itu ada 6. Kalau 6 ini tidak dipenuhi, maka rasanya berat, rasanya sulit untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi 6 perkara ini sebelum seseorang belajar harus ditata dan dipenuhi terlebih dahulu. Apa saja? Syarat mencari ilmu yang pertama adalah lukain, artinya cerdas. Seorang siswa harus mempunyai kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan itu? Kecerdasan adalah suatu pemikiran dan sikap yang bisa menyesuaikan
dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu namanya cerdas. Contoh sekarang, saatnya istirahat. Bel telah berbunyi, waktu istirahat. Selang berapa waktu saatnya masuk jam pelajaran kelima. Ketika seorang siswa, seorang pelajar mendengarkan bel yang berbunyi saatnya masuk kelas, dia akan berpikir dan mengambil sikap apa yang sesuai dengan yang ia dengar. Berarti dia segera masuk kelas. Nah, itu namanya cerdas. Seorang anak, seorang pelajar, seorang siswa mengetahui sampah yang berserakan ada di depannya. Kalau anak ini cerdas, dia akan berpikir dan mengambil sikap apa yang harus dia lakukan ketika dia mengetahui sampah yang berserakan. Oh, kudu iki aku golek sapu, saya harus mengambil cikra, saya sapu di cikra, kemudian dibuang di tempat sampah. Ini namanya cerdas. Nah, saatnya sholat jamaah. Adzan sudah dikumandangkan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Oh, aku wis krungu adzan. Seorang yang cerdas akan berpikir dan mengambil sikap apa yang harus dilakukan ketika saya sudah mendengarkan adzan. Oh, kalau sudah adzan berarti saya harus segera berangkat menuju ke mushola untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini satu, seorang pelajar harus cerdas. Artinya cerdas adalah mampu untuk berpikir dan bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Syarat yang kedua, khirsin. Nah, khirsin itu artinya semangat. Nah, anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang saya cintai, seorang pelajar harus mempunyai semangat. Apa yang dimaksud dengan semangat itu? Semangat adalah suatu keinginan untuk tercapainya sesuatu keinginan. Itu namanya semangat. Suatu keinginan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan. Aku kepingin iso dan ngerjakno tugas. Berarti kamu harus bersegera dan semangat bagaimana agar tugas itu cepat selesai, tidak menunda-nunda waktu. Nah, waktunya makan, kita makan. Waktunya kita bermain, waktunya kita sekolah. Itu namanya semangat. Wakhirsin dan semangat. Anak-anak sekalian, syarat mencari ilmu yang nomor 3 adalah tukain, wakhirsin, yang nomor 3 adalah wastibarin. Seorang pembelajar harus mempunyai sifat sabar. Nah, apa sabar itu? Sabar itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Petunjuk apa? Sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, sabar melaksanakan perintah. Seorang pelajar harus sabar melaksanakan perintah guru. Ini dikerjakan halaman 15 sampai 17. Nah, dikerjakan dengan sabar sesuai dengan petunjuk dan perintahnya. Pilihlah jawaban yang benar. Oh, ini dipilih. 1 jawabannya A, 2 C, 3 E. Berikutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Petunjuknya guru. Rukun iman ada berapa? Jawab bla 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 bla. Ini contoh sabar di dalam melaksanakan perintah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan.
Anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang saya cintai, di sekolah kita SMP Negeri 1 Trawulan ini ada yang dinamakan tata tertib. Di dalam tata tertib itu ada kewajiban-kewajiban yang berisi tentang perintah dan ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh para siswa semua. Contohnya, siswa dilarang membawa senjata tajam. Ini namanya larangan yang harus dipatuhi oleh seorang siswa. Nah, di dalam menuntut ilmu harus ada kesabaran seperti ini, sabar meninggalkan larangan. Yang nomor 3, sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Cobaan sakit misalnya, budal sekolah di tengah-tengah jalan bani kempos, apa yang harus dilakukan? Tambah dhisik apa ngelimbung pisan kok gak di budal nang sekolah. Kalau seorang yang sabar, seorang siswa yang sabar, dia akan nambal sepeda dhisik, setelah itu berangkat ke sekolah meskipun datangnya terlambat. Sehingga di antara syarat menuntut ilmu 3 hal ini harus ada pada diri seorang siswa atau seorang pelajar. Yang pertama adalah apa tadi? Lukain, artinya cerdas. Yang kedua, khirsin, artinya semangat. Yang nomor 3 adalah sabar. Sabar adalah apa tadi? Senantiasa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan sabar di dalam menghadapi ujian. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengisi absen online, tulis kelas dan nomor absen masing-masing siswa dan masing-masing kelas. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini semua keluarga besar SMP Negeri 1 Trawulan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadi orang yang selamat, beruntung di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.